Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Adapun kompetensi inti yang akan dicapai pada bab ini yaitu KI3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Indikatornya, pertama menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, 2 menjelaskan struktur dan fungsi bagian sel, ketiga menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, 4 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Membedakan senyawa anorganik dan senyawa organik penyusun sel, 2. Menyebutkan unsur-unsur penyusun sel, 3. Menyebutkan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan dengan menggunakan media sel, 4. Membedakan sel hewan dan sel tumbuhan bila dilihat dengan mikroskop cahaya, 5. Menunjukkan bagian-bagian sel berdasarkan gambar, 6. Menjelaskan struktur bagian-bagian sel beserta fungsinya, 7. Membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan, 8. Menjelaskan organel-organel pada sel tumbuhan dan hewan, 9. Menjelaskan fungsi masing-masing organel. Komponen kimiawi penyusun sel. A. Unsur. Pertama, unsur makro. Unsur makro merupakan unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah besar. Unsur-unsur makro penyusun sel terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. 2. Unsur mikro. Unsur mikro merupakan unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit. Unsur-unsur mikro terdiri dari ferum, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lain. B. Senyawa. Pertama, senyawa organik terdiri dari komponen kimia sel yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Senyawa anorganik yang menyusun sel yaitu air, garam-garam mineral, dan gas. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Struktur sel. Pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. A. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. B. Membran plasma berfungsi melindungi sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu, membran plasma juga berfungsi mengatur keluar masuknya ion dan molekul serta mengatur respirasi sel. C. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim, berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel seperti anabolisme dan katabolisme. D. Mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Pembentukan energi dapat berlangsung karena adanya enzim-enzim pernapasan yang terdapat pada membran mesosom. E. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. F. DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat atau nukleat atau DNA tersusun atas gula deoksiribosofosfat dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. G. RNA atau asam ribonukleat merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. RNA berfungsi dalam membuat kode-kode genetik sesuai dengan DNA yang akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. 2. Sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen utama yaitu A. Membran plasma, B. Sitoplasma, C. Organel-organel sel. A. Membran plasma. Fungsi membran plasma yaitu pertama melindungi sel, kedua mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu karena sifatnya yang selektif permeable, 3. Tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi.
B. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Komponen utama penyusun sitoplasma yaitu pertama, cairan seperti gel yang disebut sitosol. 2. Substansi genetik simpanan dalam sitoplasma. 3. Sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel. 4. Organel-organel sel. C. Organel-organel sel. Pertama, nukleus atau inti sel nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Nukleus berbentuk bulat atau oval yang biasanya terletak di tengah sel. Bagian-bagian nukleus antara lain membran inti atau selaput inti, nukleoplasma atau matriks, dan nukleolus atau anak inti. 2. Retikulum endoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan retikulum endoplasma yang pada permukaannya ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE ini yaitu mensintesis lemak dan kolesterol, yaitu RE kasar, dan RE halus menampung protein yang disintesis oleh ribosom, yaitu RE kasar, transportasi molekul-molekul atau RE kasar, dan RE halus menetralkan racun atau detoksifikasi. 3. Ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma, berfungsi mensintesis protein yang hasilnya akan digunakan untuk kegiatan metabolisme di dalam sitoplasma itu sendiri. Adapun ribosom yang menempel pada permukaan RE berfungsi mensintesis protein yang hasilnya masuk ke lumen RE. Protein dari lumen RE akan disintesis di badan Golgi. 4. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi memiliki hubungan erat dengan RE. Dalam menjalankan fungsi sekresi, selain berfungsi untuk sekresi, kompleks Golgi juga berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. 5. Lisosom. Fungsi lisosom yaitu melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki atau autofagi, misal organel lain yang sudah tidak dikehendaki. Eksositosis yaitu pembebasan enzim keluar sel, penghancuran diri sel yaitu lisosom dengan membebaskan isi lisosom atau autolisis. Badan mikro. Badan mikro merupakan organel berukuran sangat kecil. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom proksisom. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat untuk menghasilkan H2O2 yang selanjutnya dipecah menjadi H2O dan O2. Peroksisom juga berperan dalam pengubahan lemak menjadi karbohidrat dan penguraian purin dalam sel. Adapun glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat terjadinya siklus glioksila. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang keduanya bersifat fleksibel, kuat, stabil, dan tersusun atas lipoprotein. Membran dalam akan mengalami pelapukan ke dalam membentuk kristal. Kristal berfungsi memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Membran dalam berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP di dalam matriks mitokondria. Terdapat enzim pernapasan DNA, RNA, dan protein. Matriks mitokondria berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme. Asetil koenzim mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transportasi elektron. Berdasarkan fungsinya tersebut, mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cell.